Pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan Ibu yang akan mengajari kalian selama 1 semester ke depan di pelajaran biologi. Perkenalkan, nama Ibu Evi Bunga-Rusani. Selanjutnya bisa diperkenalkan dirinya dari ujung sebelah sana ya. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Sarah Pardede. Perkenalkan, nama saya Presiden Kamil Jalenggi. Perkenalkan, nama saya Mas Sistus. Perkenalkan, nama saya Firnasi Burean. Perkenalkan, nama saya Laura Mustafa. Jadi di sini yang kedua kelasnya siapa ya? Saya, Bu. Bisa dipimpin doanya ya sebelum memulai pelajaran kita. Baik, Bu. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalau sekretarisnya siapa di sini? Saya, Bu. Yang hadir berapa orang ya yang nggak hadir? Dan tidak hadir ada 3 orang. Oke, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan ya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam diri kita. Kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Hafal semua nggak? Hafal, Bu. Oke, mari kita nyanyikan ya. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, udah bisa ya disiapkan bukunya ya. Kita mulai pelajaran, dibuka bukunya, alat tulisnya dikeluarin. Selagi Ibu mempersiapkan materinya untuk dipresentasiin. Oke, sebelumnya sebelum mulai materi kita, sebelumnya Ibu mau bertanya. Di sini siapa yang tahu tumbuhan itu memiliki berapa organ tubuh? Ya, Lauren? Yang saya ketahui, Bu, tumbuhan itu memiliki 6 organ tumbuhan, di mana itu terdiri dari akar, batang, daun, buah, biji, bunga. Oke, betul ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tumbuhan monokotil. Jadi tumbuhan itu dibedakan menjadi 2, tumbuhan monokotil sama dikotil. Dari kalimat mono ini artinya ini satu, makanya dikatakan tumbuhan penting.
diko ini artinya dua, jadi dia tumbuhan berkeping dua. Jadi tumbuhan monokotil itu salah satu tumbuhan berbunga yang tumbuhan berkeping satu monokotil. Jadi mengacu pada embrionya, dia satu embrionya, satu lembaga. Jadi contohnya itu rumput teki, kelapa, kunyit, jahe, anggrek. Ciri-cirinya itu dia berakar serabut. Memiliki satu kotiledon. Kalau di kotil itu dia berakar tunggal. Memiliki dua kotiledon. Dia bunganya itu berbeda kelompoknya. Kalau yang di kotil itu mempunyai kelompok bunga 5. Kalau monokotil itu memiliki kelompok bunga pelipatan dia. Misalnya 3, 6 gitu. Dia biasanya kelompok bunganya genap. Monokotil itu kotiledonnya seperti ini. Tahu biji jagung kan? Tahu. Jadi lihat kayak gini kotiledonnya. Kalau di kotil itu dia ada bagian dalamnya lagi. Jadi bentuk kotiledon monokotil itu memiliki satu kotiledon yang berukuran kecil, seringkali berbentuk lonjong dan letaknya di bawah tanah. Biasanya berkecambah dengan satu daun berkeping tunggal. Baru fungsi kotiledon monokotil itu sebagai penyimpanan makanan. Jadi karena dia itu biji, dia menyimpan makanan. Maka dari itu kalau biji kan kalau kita tanam dia kan jadi tumbuhan ya kan, karena dia di situ banyak zat-zatnya, banyak menyimpan zat-zat makanan. Baru
Seperti ini akar serabut. Dia bercabang dia. Ini akar yang utamanya, ini percabangan akarnya. Beda dari yang dikotil, dia akarnya itu satu. Akar tunggal namanya. Fungsi dari akar ini ada yang tahu? Menyerap air Bu. Ya, jadi fungsi akar ini untuk menyerap air. Jadi akar ini banyak macamnya. Ada yang dia timbul dari luar tanah, seperti akar yang kalian pernah ke hutan mangrove tidak? Pernah Bu. Jadi dia akarnya itu timbul keluar tanah. Baru itu ada yang akarnya menjuntai ke bawah, kayak stroberi, kalian tahu? Nah, jadi banyak macam-macam jenis akar tersebut. Baru bentuk batang monokotil itu diselilingi dengan berkas jaringan pembuluh. Batang tumbuhan monokotil itu tidak memiliki kambium dan tidak dapat bertambah besar diameternya. Memiliki struktur yang kuat seperti yang ditemukan pada tumbuhan rumput. Fungsi batang itu sendiri sebagai organ transportasi. Jadi dia yang mengangkut air, zat harap untuk menyebarkan ke daun, ke bunga. Jadi dia yang menyebarkan. Jadi dia berfungsi sebagai penahan sekalian menyebarkan zat-zat hara tersebut tadi. Baru kemudian daun. Ada yang tahu apa aja yang ada di dalam daun? Stomata. Ya, stomata. Baru zat hijau daun. Jadi kalau daun itu ada kalian lihat warnanya selain hijau kan, itu dikarenakan zat klorofilnya berbeda. Kalau yang warna hijau itu zatnya berbeda dengan yang ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Jadi itu disebabkan oleh zat yang ada di daun tersebut. Jadi daun monokotil itu mempunyai dua stomata. Memiliki stomata di kedua sisi daunnya. Jadi stomata pada daun monokotil itu disusun secara teratur. Biasanya memiliki vena yang sejajar, yang berarti vena-vena daun menjalani daun dalam pola yang paralel yang tidak bercabang. Fungsi daun itu sebagai tempat apa? Ada yang tahu? Fotosintesis Bu. Ya, fotosintesis, di mana tanaman mengubah energi matahari menjadi makanan. Selain itu, daun juga berperan dalam pertukaran gas menjadi udara. Selanjutnya, bunga monokotil. Bentuk bunganya memiliki kelipatan 3, kayak yang Ibu bilang tadi. Jadi berarti organ-organnya seperti kelopak, mahkota, stamen, dan jumlah yang kelipatan 3 itu, misalnya dia yang di atas 3. Jadi bunga yang bawahnya kelopak bunga yang bawahnya juga 3, dia nggak bisa ganjil. Kayak 5 gitu nggak bisa kalau monokotil. Jadi fungsi bunga ini sebagai organ reproduksi pada tumbuhan dan berfungsi dalam penyerbukan dan pembentukan biji. Selanjutnya, sistem reproduksi tumbuhan monokotil. Ada yang tahu sistem reproduksi tumbuhan ada berapa? 2 Apa aja itu? generatif dan vegetatif. Oke, generatif dan vegetatif.
Jadi organ reproduksi pada tumbuhan itu terdapat dua, generatif dan vegetatif. Generatif itu kalau pada tumbuhan monokotil berupa bunga. Bunga monokotil biasanya tersusun dalam kelopak bilangan 3 atau kelipatan 3. Bunga ini memiliki benang sari atau putih, benang sari dan putih yang jadi yang jadi organ reproduksi betina sama jantannya yang biasanya membentukkan polinator. Polinator itu ada yang tahu apa? Jadi polinator itu yang membantu penyerbukan kayak serangga, kayak kupu-kupu ataupun lebah. Jadi organ generatif pada monokotil yang pertama itu bunga, yang kedua penyerbukan. Penyerbukan yang kayak ibu bilang tadi. Jadi hewan penyerbuknya itu serangga. Bisa juga cara yang lain, misalnya dari angin. Jadi diterbangkan dia masuk ke organ reproduksi tumbuhan tersebut. Jadi dia melakukan penyerbukan. Baru itu selanjutnya pembentukan biji. Setelah penyerbukan, putik pada bunga monokotil akan berkembang menjadi buah yang berisi biji. Baru vegetatif. Organ reproduksi vegetatif pada tumbuhan monokotil itu ada dua. Yang pertama itu rimpang. Banyak tumbuhan monokotil berkembang biak melalui rimpang, yaitu batang yang tumbuh di bawah tanah yang menghasilkan tunas baru. Adakah kalian yang tahu rimpang di sini? Contoh rimpang? Tahu jahe. Nah, itu termasuk rimpang. Berarti jahe dan kunyit termasuk tumbuhan monokotil kan? Iya, Bu. Baru bentuk vegetatif lain yaitu berkembang biak melalui stolon atau bulb yang merupakan bentuk vegetatif tambahan. Selanjutnya contoh tumbuhan monokotil. Contohnya itu kalian sudah tahu kan, kayak yang ibu bilang tadi, tanaman rimpang yang jahe, kunyit. Baru itu ada lagi yang tahu selain rimpang? Padi, jagung, tomat, cabai, pisang. Selanjutnya tumbuhan nikotil. Pengertian tumbuhan nikotil adalah tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping dua. Seperti yang ibu jelaskan tadi, berkeping dua yang mempunyai biji dilindungi oleh daun buah atau disebut karpel. Memiliki sepasang daun lembaga atau kotiledon. Daun lembaga ini sudah berbentuk sejak tahap biji. Oleh karenanya sebagian besar anggotanya memiliki biji-bijian yang mudah terbelah menjadi dua bagian. Makanya disebut dengan dikotil. Jadi dia punya dua biji berkeping dua. Jadi kotiledon tumbuhan nikotil ini dua. Diko yang berarti dua, di yang berarti dua, kotil yang berarti kotiledon. Yang lebih besar dan bentuknya seringkali menyerupai daun sejati yang akan datang. Terlihat di atas tanah saat biji berkecambah. Biasanya berkecambah dengan dua daun yang pertama berkeping ganda. Jadi kalau kalian lihat tumbuhan, ini dia biji baru mengeluarkan daun buahnya, itu artinya tumbuhan monokotil. Jadi dia mengeluarkan dua daun. Fungsi kotiledon ini memiliki dua peran. Pertama, berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan, sama seperti kotiledon monokotil tadi. Yang kedua itu memiliki peran dalam fotosintesis awal, yaitu menghasilkan energi dan nutrisi bagi tanaman yang tumbuh sebelum daun sejati yang lebih besar mengambil alih peran fotosintesis tersebut. Jadi dia itu kayak yang ibu bilang tadi,
dia di sini bijinya ini menyimpan makanan. Jadi dia yang mensupport tumbuhan ini untuk terus tumbuh. Setelah dia tumbuh, ada organ-organnya seperti xilem, floem, baru organ-organ lainnya. Jadi dia memproduksi apanya sendiri dengan cara berfotosintesis. Jadi sebelum dia bisa berfotosintesis, dia mengandalkan biji ini untuk bertahan. Selanjutnya bentuk akar dikotil, yaitu tunggang, disebabkan oleh kecambahnya mengalami pertumbuhan secara terus-menerus. Bagian pangkal akar memiliki ukuran yang lebih besar dari ujung akar utama, namun meskipun tunggang, akarnya tetap mempunyai cabang meskipun tidak serabut. Dia tetap memiliki percabangan akar, tapi tidak seperti serabut yang banyaknya. Terus itu percabangan akarnya itu lumayan tebal, beda seperti serabut yang seperti rambut dia, halus tipis-tipis. Baru fungsi akar ini sama seperti fungsi akar monokotil yang menyerap air, nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan pada tanaman untuk terus kokoh. Lanjut, bentuk batang dikotil yaitu memiliki kambium, lapisan meristem yang memungkinkan pertumbuhan sekunder, termasuk pertumbuhan dalam diameter batang. Di bagian ujung batang dan daunnya disebut juga kuncup terminal, sedangkan kuncup ketiak disebut dengan kuncup aksilia. Kalian tahu kuncup terminal sama aksilia itu seperti apa? Jadi ini kuncup ketiak di bagian batang. Ini kuncup terminal, dia yang bagian atasnya. Jadi tidak ada perkuncupan yang lain, dia yang paling atas. Sama dengan monokotil tadi, fungsi batang dikotil itu sebagai organ transportasi, mengangkut air, nutrisi, dan makanan antara akar dan daun. Selain itu dapat berperan dalam menahan tanah dan dukungan pada tanaman. Oke, bentuk daun. Bentuk daun dikotil itu umumnya bentuknya lembaran pipih berwarna hijau. Untuk tumbuhan dikotil, tulang daun berbentuk seperti menjari atau menyirip dan mempunyai jaringan tiang. Stomata yang ada pada daun sebagai organ penting bagi respirasi daun. Bentuk daun dikotil itu seperti ini, seperti jari kita. Ada yang tahu ini daun apa? Singkong, Bu. Ya, betul. Jadi seperti itu bentuk daun dikotil itu. Jadi dia itu memiliki 3 kelopak, 5 helai daun. Fungsinya juga sama seperti tumbuhan monokotil, yaitu sebagai tempat fotosintesis di mana tanaman mengubah energi matahari menjadi makanan. Selain itu, daun juga berperan dalam pertukaran gas dengan udara. Lalu bentuk bunga tumbuhan dikotil itu jumlah kelopak dan mahkotanya tidak selalu sama, tetapi keduanya cenderung memiliki kelipatan 4 atau 5, biasanya tersusun secara melingkar dengan bagian organ reproduksi bunga tepat di tengah lingkaran. Jadi bunga ini sudah dicatat kan? Bagus ya.
Jadi sama seperti daun dikotil tadi yang lipatan 5. Jadi daun bunga dikotil itu sama juga berkelipatan 5 atau 4. Jadi dia ada 5 kelopak bunga. Jadi di tengahnya ini adalah organ reproduksinya. Yang kalian lihat seperti ada serbuk sari, ada benang sari, ya petik sari. Lalu fungsi bunga dikotil ini sama seperti monokotil yang tadi, sebagai organ reproduksi pada tumbuhan dan berfungsi dalam penyerbukan dan pembentukan biji. Juga memiliki peran penting dalam menarik polinator seperti serangga yang membantu dalam penyerbukan. Sistem reproduksi tumbuhan dikotil ini sama seperti sistem reproduksi tumbuhan monokotil tadi. Terdapat 2, yaitu generatif sama vegetatif. Yang generatif itu yaitu pada buah sendiri yang tadi bisa diserbuki oleh yang bisa melakukan penyerbukan yang menggunakan polinator berupa serangga, pembentukan biji serta pembentukan biji sama seperti monokotil tadi. Kalau yang bagian vegetatif dia sedikit berbeda dari monokotil tadi. Jadi dia ada beberapa, yaitu stek, yaitu tumbuhan dikotil berkembang biak, di mana bagian tanaman yang dipotong atau ditanamkan ke dalam tanah yang akan tumbuh tanaman baru. Kalian pernah lihat kan ada dia batang. Ini batang. Nanti di bagian batang ini dipotong sebagian dikit, baru didekatkan oleh batang yang akan di stek, baru dilapisi dengan plastik wrapping agar tidak terkontaminasi oleh serangga, bakteri, dan lain-lain. Apa kalian pernah melihat itu? Biasanya di mawar dia ada gitu. Jadi mawar itu bisa menghasilkan beberapa macam bunga, warna bunga, misalnya merah, pink, putih. Jadi untuk organ vegetatif yang kedua, ada yang tahu apa untuk tumbuhan dikotil yang tadi sudah ibu jelaskan? Yang kedua yaitu rimpang. Jadi rimpang itu seperti umbi ya. Jadi dia itu yang dari bagian akar tadi, akar tumbuhan tadi, seperti jahe, kunyit, dan lainnya. Jadi tumbuhan dikotil yang lainnya selain rimpang tadi bisa seperti bisa seperti singkong, kentang, bawang. Oke, selanjutnya ibu akan memberikan kalian tugas proyek. Jadi tugasnya itu kalian membuat poster. Jadi yang pertama, petunjuknya yang pertama itu kalian menyiapkan kertas putih, gunting, lem, kertas. Yang kedua, gunting gambar bagian tubuh tumbuhan yang telah disediakan, yang udah disediakan di bagian halaman selanjutnya. Baru itu yang ketiga, tempelkan gambar bagian tubuh tumbuhan tersebut pada kertas. Yang keempat, tuliskan nama bagian tubuh tumbuhan tersebut beserta fungsi dan detailnya. Bisa kalian jelaskan lagi mungkin yang lain pada samping gambar. Buatlah semenarik mungkin poster bagian tubuh tumbuhan tersebut. Baru di situ ibu ada kasih Jakarta.
Kalian bisa jawab pertanyaan pada lembar kerja. Kemudian dipresentasikan. Jadi ibu ngasih tugas proyek ini, jadi satu kelompok 4 orang. Jadi ibu bagi 2 kelompok. Oke, ibu kasih ya tugasnya. Baik, Bu. Baik, yang sudah siap bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa yang sudah siap? Saya, Bu. Penghitungan apa itu? Dikotil, Bu. Monokotil, Bu. Oke. Ya. Udah bisa. Nah, silakan maju ya. Baiklah teman-teman, saya kelompok dari kelompok 1 akan memaparkan poster yang telah kami buat. Jadi poster kami ini mengenai tumbuhan monokotil. Jadi pada tumbuhan monokotil ini percabangan batangnya itu tidak ada. Kemudian ruas batangnya itu ada. Letak jaringan pengangkutnya terletak secara menyebar. Kemudian kambiumnya tidak ada, sehingga tumbuhan monokotil ini biasanya batangnya itu kecil. Jaringan dasarnya tidak dapat dibedakan antara korteks dan ampulnya. Pertumbuhan sekundernya pun tidak ada, hanya pertumbuhan primernya saja. Kemudian tipe jaringan pengangkutnya ini kolateral tertutup. Sel-sel seludang berkas pengangkutnya mengelilingi berkas pengangkut dan empulurnya meluas hingga akar dan batang serta diapit oleh silem dan floem secara berselang-seling. Terima kasih, Bu. Oke, give applause ya. Jelaskan aku sih. Oke, ada lagi yang udah selesai kelompoknya? Kelompok 2, Bu. Oke, bisa maju ke depannya. Oke, teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 di mana saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, di mana di sini kami sudah membuat rancangan poster kami. Bisa dilihat ya, teman-teman. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan dikotil. Di mana pada tumbuhan dikotil ini terdapat percabangan akar. Seperti biasanya kita dapat melihat seperti contohnya tumbuhan mangga, kita pasti cabang-cabangnya terdiri dari banyak cabang. Kemudian itu ruas batang. Pada tumbuhan dikotil ini tidak terdapat ruas batang, di mana ruas batang ini biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil, seperti contohnya rumput. Dan kemudian letak jaringan pengangkut pada tumbuhan dikotil ini teratur membentuk lingkaran. Pada tumbuhan dikotil ini dikotil ini juga terdapat kambium. Inilah juga salah satu ciri utama yang membedakan antara tumbuhan monokotil dan dikotil, di mana kambium pada tumbuhan dikotil ini yaitu terdiri dari kambium gabus, kambium vaskuler, dan kambium intervaskuler. Kemudian jaringan dasar pada tumbuhan dikotil ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu korteks dan ampulor. Kemudian pertumbuhan sekundernya terdapat pertumbuhan sekunder pada tumbuhan dikotil, di mana hal ini terjadi karena adanya aktivitas kambium sehingga diameter batangnya itu dapat bertambah. Adapun tipe jaringan pengangkut pada tumbuhan dikotil ini yaitu tipenya kolateral terbuka. Dan empulur pada tumbuhan dikotil ini biasanya terdapat di pusat batang, ditemukan pada batang yang masih muda atau tumbuhan yang tidak terkait. Itu saja pemaparan dari kelompok 2.
Terima kasih. Oke, selanjutnya kita sesi kuis ya. Baik, Bu. Soal yang pertama itu, di antara tumbuhan di bawah ini, yang manakah tumbuhan yang memiliki sistem perakaran serabut? Yang A, jamu biji, kelapa dan mangga. Yang B, tebu, pinang dan gandum. Yang C, jagung, rambutan dan durian. Yang D, padi, salak dan kamboja. B, Bu. Yang B, B. kita coba ya. Jawabannya Jagung. Tadi gandum. B. Selanjutnya soal nomor 2. Karakter dari tumbuhan monokotil yang benar adalah A. Batang monokotil memiliki kambulum. B. Bentuk tulang daun menyirip. Yang C. Berakar serabut. Yang D. Tidak memiliki vaskuler pada batang. C, Bu. Berakar serabut. Coba ya. Benar. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3, urutan struktur akar dari luar ke dalam adalah yang A. Endodermis, korteks, epidermis, stele. Yang B. Epidermis, korteks, endodermis sama stele. Yang C. Stele, endodermis, korteks, epidermis. Yang D. Epidermis, endodermis, korteks, state. Jadi jawabannya apa? Epidermis. Dari luar ke dalam ya, luar. Iya. Jawabannya B atau D? B. Coba kita lihat yang B ya. Iya. Benar. Selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 4. Perhatikan ciri-ciri daun berikut. Yang pertama, perkembangan daun mencari. Yang kedua, mesofil daun tidak berkembang. Yang ketiga, tipe jaringan pengangkut kolateral tertutup. Yang keempat, terdapat palisade dan spons. Yang kelima, tipe daun umumnya isobilateral. Pernyataan benar tentang daun monokotil ini adalah A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 5. C. 2, 3, dan 4. D. 1, 3, dan 4. Monokotil, Bu. C. Monokotil ya, Bu. Monokotil. Ada satunya. Ya, monokotil. Apa jawabannya? Apa? C. Salah. A. Selanjutnya soal nomor 5. Soal terakhir ya. Berikut ini adalah ciri-ciri dari akar monokotil kecuali A. Batas antara ujung akar dan kalitra tidak jelas. Yang B. Letak silang dan floem berselang-seling menurut jari-jari. Yang C. Merupakan akar serabut. Yang D. Terdapat empuluh di pusat akar. B. Yang lain? D. Coba yang D ya. Salah. B. Kita coba yang B ya. Salah. Oke, selanjutnya kita lagi
Lagi lah Bu. Lagi atau udah? Game saja ya. Baik ya Bu. Oke. Nah, lanjut ke game. Bisa merapat ya semuanya. Oke. Ini gamesnya tentang tumbuhan monokotil dan dikotil. Ada pada gambar benar atau salah? Benar. Benar. Ya, betul. Baru selanjutnya. Ini benar atau salah? Salah. Benar. Selanjutnya bagian daun. Betul. Betul. Ya, betul. Selanjutnya bagian berkas pengangkut. Salah Bu. Ikut terus. Iya salah Bu. Salah. Yang lain? Monokotil yang tersebar Bu. Salah. Ya, betul. Selanjutnya bagian batang. Salah Bu. Salah. Betul. Satu lagi bunga. Salah. Salah Bu. Anggrek monokotil Bu. Ya, betul. Baik. Segitu saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita memasuki kelas, Ibu memberikan tugas pada kalian. Jadi sebelum pulang itu Ibu kelompok yang tadi, yang 2 kelompok tadi dikasih tugas proyek, yaitu biar kalian cepat pintar. Oh baik Bu. Jadi tugasnya itu kalian membawa daun-daunan, bunga, tumbuhan monokotil dan dikotil. Jadi itu daun, bunga, tumbuhan monokotil. Jadi kita itu mau membuat herbarium kering. Kalian bawa untuk minggu depan. Baik Bu. Jadi nanti kita setelah buat herbarium, kalian akan Ibu suruh. Jadi kalian akan Ibu suruh mengidentifikasinya, klasifikasinya,